Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik. Sa- Alhamdulillah. saya agak ini, saya agak biasanya konyol-konyolan yang saya tanya itu temen pengusaha, seniman. Ini saya sampai keringetan ini saya ini, keringetan ini. Oh, Karena saya bertemu dengan Al Mukarrom. Al waduh, Mukarrom ya senior saya, salah satu waduh, idola saya gitu kan. Jadi pas banget kuning ya. Aku nggak sengaja loh. Tahu nggak warna kuning warnanya? Jadi apa kabar Kang Mas? Ya, Alhamdulillah, Mas Taufik. Sehat Ya, selalu. ya ini mungkin teman-teman yang sedang bergabung, ini adalah saya nyebutnya ini sahabat senior saya, seseorang yang saya berani nyebutnya beliau itu jadi anggota dewan nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai uang. Jadi memang kekuatan karakter beliau yang akhirnya beliau menjadi seorang anggota dewan dan itu yang sangat saya salut dari beliau. Sekarang lagi sibuk apa ini, Kang Mas? Ya, terakhir ini masih pembahasan pansus, Mas Taufik, pansus dari usaha dan ya, yang terakhir itu aja sih. Dan memang Itu aja ya. ya sambil ini mau persiapan pelemparan ramperda APBD dari wali kota, nanti kita mau sikapi itu. Oke, siap. Sebelum saya nanya lebih jauh, sebenarnya saya tuh pengen belajar tentang jenengan dari apa yang sudah jenengan lakukan dan alami itu untuk kemudian bisa jadikan iktibar, bisa jadikan pelajaran buat kita juniornya ini sih, bisa jadi inspirasi. Sebenarnya lebih cenderung ke sana. Mungkin sebelum sampai ke sana, saya kasih 5 pertanyaan cepat dan harus dijawab. Siap. Pertama, jadi politisi atau pengusaha? Pengusaha. Keren. Melayani rakyat atau mengedukasi rakyat? Melayani. Suami yang baik atau ayah yang baik? Ayah yang baik. Membaca data atau membaca realita? Membaca realita. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Keren. Sempurna. Ini pertanyaan psikologi. Ini aslinya apa benar? Ini menggambarkan diri Anda yang selama ini saya ketahui. Ternyata konsisten hasilnya. Tapi saya harus tanya ya satu-satu. Kenapa jenengan sampai hari ini, kenapa kalau ditanya, kenapa masih milih jadi pengusaha? Ya, sebenarnya gini, kan agak unik ya kalau di PKS itu ya. PKS kan sebenarnya kan beberapa teman yang sekarang menjadi anggota dewan sebenarnya bukan kemauan pribadi. Ya bukan kemauan pribadi, karena kita memang masuk di PKS kan karena ya mungkin sudah paham semua ini adalah suatu kumpulan teman-teman yang aktif di pengajian dan segala macam itu. Betul. Nah, kebetulan memang kekuatan di situ, jamaah di situ. Nah, sebenarnya kalau di 2014 sendiri sebenarnya sudah dicalonkan. Waktu itu memang dicalonkan karena yang semangatnya nyari suara mungkin nggak terlalu fight ya. Cuman di 2018 karena beberapa pertimbangan dan segala macam penunjukan, karena sifatnya kan nggak mendaftarkan diri memang kalau di PKS itu, karena kita sudah masuk mulai tahun 2004 di PKS ini ya, karena ditunjuk sama teman-teman untuk maju ya, kita agak sedikit setengah terpaksa sih sebenarnya, dan sampai saat ini pun selama sudah 1 tahun ini sekarang juga masih banyak yang harus harus dipelajari, harus banyak penyesuaian karena memang backgroundnya bukan background politisi ya. Kadang begitu gabung kan namanya politisi, kadang ruang-ruang abu-abu, ruang-ruang itu kan masih banyak belajar.
Saya kadang Nggak ada melihatnya, nggak biasa ruang abu-abu, putih-putih, iya, hitam-hitam. Karena di iya, pengajian adanya putih-hitam, nggak ada subhat kan iya, gitu. iya. Saya kan kayak di pengusaha kan kadang saya aktif di teman-teman komunitas OMKM, aktif di Siap. kampung, dulu pernah jadi RT, sekretaris RW yang akhirnya Iya, saya lepas karena emang tuntutan nggak boleh rangkap jabatan. Ya kadang melihat sesuatu kan hitam putih. Begitu siap, masuk siap. di politik kan memang tantangan yang sangat luar biasa dan masih masih butuh banyak belajar di sini, Mas Taufik. Betul, betul. Eh, Kenapa jenengan lebih fokus melayani rakyat daripada mengedukasi? Eh, Edukasi itu memang wilayah panjang menurut saya ya, karena memang sebenarnya Tidak sih bisa, ya ya iya, betul, betul, seiring sejalan. Cuman betul. memang kondisi masyarakat yang sekarang dengan tingkat pendidikan dan segala macam, nggak aware tentang politis, nggak aware dengan Iya, jalannya iya, pemerintahan yang ada sekarang, memang masyarakat menurut saya lebih banyak butuh pelayanan daripada edukasi. Karena menurut saya edukasi itu kan sebenarnya penting banget. tatarannya harus dari mulai mulai apa ya, mulai anak-anak dan segala macam itu yang akhirnya membentuk Edukasi dasar, karakter. Ya, edukasi dasar betul. itu saya melihat memang ya mungkin introspeksi buat kita bersama ya, Hmm. karakter kita sebagai bangsa itu kan masih sangat lemah ya. Artinya kadang kita kalau Betul. banding-bandingkan dengan bangsa-bangsa tetangga kita, Malaysia atau mungkin yang agak jauh kayak Korea, Jepang kan masih sangat jauh. Itu artinya memang kalau Jauh. edukasi memang jauh gitu loh ya. Akhirnya yang bisa saya Betul. lakukan, yang bisa saya lakukan jangka pendeknya adalah untuk melayani masyarakat. Seperti itu, Mas. Soalnya buat saya itu urgent ya, karena sudah mulai kita tarik, kan saya bagian dari tahun 98 reformasi gitu kan, Yeah. sampai tahun ke sini itu bahkan lebih parah gitu, rakyat yang jadi akhirnya mau milih Bani bayar berapa saya gitu, padahal semestinya politik ini nggak ada uang menguang itu sebenarnya biar nggak efeknya buruk ke depan kan gitu. Dan tanpa saya niat berpihak atau apa, selama ini PKS adalah bagian dari yang berusaha untuk konsisten untuk itu, bahwa kekuatannya adalah di sistem kekerabatan kayak jamaah pengajian yang loyal yang ini di politik gitu loh. Dan itu mewarnai banget bagaimana seperti halnya semua kaki, semua orang yang ada di kepengurusan partai itu gerak semuanya bukan untuk dirinya pribadi tapi untuk kepentingan bersama-sama tanpa dibayar. Itu saya pikir kenapa nggak diedukasi ya secara luas ya gitu. Padahal PKS itu keren banget kan, dan PKS pemilu sebelumnya dan sekarang kenaikannya 200% kalau nggak salah saya, 200% ya di Malang ya. Oh, kalau di Malang 100% dari 3 ke 6. 100%, ya, dari 3 ke 6. Itu luar biasa sekali buat partai yang sebelumnya di Malang tuh memang kita tahu lah Malang itu ya pasti itu aja gitu kan partainya gitu. Dan ini luar biasa. Berarti sudah bagian dari mulai sukses untuk mengedukasi orang bagaimana berpolitik secara santun dan tidak berbayar. Itu yang buat saya agak tapi memang kalau saya menarik ya, maksudnya walaupun mungkin nggak mengeluarkan uang, mungkin sedikit koreksi, mengeluarkan uang tetap dalam artian mungkin sosialisasi dan segala macam itu kan. Cuman operasional bukan sifatnya. Ya operasional, tapi bukan istilahnya tujuan utama. Nah, Membeli. yang saya memang saya kritisi sebenarnya kan kita demokrasi, ya saya juga komponen 98 walaupun mungkin nggak gadar terdepan ya, kadang masih ini kan demokrasi sampai saat ini sampai sekarang itu kan kadang masih jauh panggang dari api yang apa kita ciptakan kemarin kan. Benar, saya sering mengkritisi demokrasi yang sekarang ini dengan sistem terbuka dan segala macam itu menurut saya merusak gitu loh. Saya merasakan sekali, banget terbuka kayak pencalekan ini terbuka, nggak nomor urut dan segala macam itu dari sisi partai itu akhirnya apa? Yang pertama
masalah kaderisasi partai akhirnya terabaikan. Yang penting dia punya modal dan segala macam maju. Terus yang kedua, akhirnya kadang saling sikut antar Bersama yang di dalam di sendiri, dalam partai. sesama sendiri. Dan ada akhirnya kutu loncat dan segala macam. Yang ketiga akhirnya mengalahkan segala cara, mengalahkan segala cara, dojoran dan segala macam. Nanti akhirnya outputnya yang dihasilkan adalah anggota dewan yang karena transaksional merasa bahwa ya sudah, berarti membeli. Ya, jadi 5 tahun ke depan, nyun sewu ya, jenengan mungkin agak dipikir dulu. Ini saya sekarang saya mau bermain. Yang pikiran istilahnya apa ya? Pikiran negatif saya akhirnya seperti itu gitu loh. Betul, dan itu memang nyun sewu terjadi. Kadang kita introspeksi ya, karena mungkin namanya kita kan kolektif kolegial Mas ya, di dewan di kota kan beda antara dewan kota, kabupaten dengan dewan di pusat, beda. Undang-undangnya sekarang sudah beda. Kalau dulu dewan kota kabupaten itu cukup powerful, begitu ada undang tentang pemerintahan daerah tahun Undang-Undang 23 2014 itu kita itu termasuk dari unsur pemerintahan daerah. Jadi anggota dewannya termasuk pemerintah. Itu akhirnya check and balance-nya agak kurang. Artinya kadang kayak dulu kita bisa kalau terus akhirnya gini ya, kalau aku gak Mas ya, kalau aku mungkin potong. Akhirnya aku ngelihat jenengan ini ya bagian dari kekuasaan gitu. Bukan merasa sampean sampean bukan ini ya, bukan mau seperti itu Mas. Nggak mau seperti itu. Betul. Akhirnya nyuwun sewu. Kadang kita akhirnya dalam artian pemerintahan daerah itu kan sekarang powerful Mas. Dia contoh kayak di Jember ya, kayak di Jember. Kayak di Jember bupati sana sudah nggak melibatkan sama sekali dengan anggota dewan. Ya, artinya memang kalau memang sebenarnya kan gini, ya sebenarnya kalau eksekutif itu istilahnya benar-benar bagus, sesuai track, lurus dan segala macam, legisnya lurus untuk mensejahterakan rakyat, insya Allah no problem. Cuman yang menjadi problem adalah ya ketika sudah duduk, kadang di pembahasan APBD dan segala macam, bahasanya bukan masalah ini anggaran yang besar ini buat rakyat untuk apa. Kadang itu bahasan cuman cuman lip service saja. Kadang ya di sana dapat apa, di sini yo ento apa, tapi dalam tanda kutip kemasan legal gitu. Ya, legal dalam artian seperti nggak melanggar hukum dan segala macam, tapi masalah etis dan segala macam itu kadang dikesampingkan. Sekarang ini asalkan secara perundang-undangan sudah memenuhi syarat, berarti selesai. Kalau mereka di agama, penting secara fikih nggak melanggar, mau apa kan gitu. Padahal kan ada yang namanya di atas fikih itu ada akhlak, ada hikmah gitu kan, yang kita jauh harus lebih Ya mungkin ini akhirnya kan saya juga nuruskan yang tadi tentang demokrasi kita yang terbuka dan segala macam. Kayak pemilihan daerah kan luar biasa. Pemilihan daerah di mana-mana hampir semuanya, mungkin 90% lebih kan biayanya cukup besar. Sekarang rata-rata ada pengamat atau peneliti yang mengatakan bahwa untuk pemilihan daerah angkanya di atas 50 miliar. Betul. Ya, 50 miliar padahal wali kota, bupati dan segala macam gaji bulanan tetek bengek dan segala macam saya yakin maksimal ya, sama tunjangan-tunjangan maksimal lah 100 juta. Gaji 6 juta sebenarnya, gaji pokoknya 6 juta, cuman kan tunjangan perumahan, tunjangannya tetek bengek, ada kunjungan segala macam itu kan 100 juta. Kan nggak mungkin untuk mengalah. Akhirnya yang terjadi ya seperti yang kita tahu pahami bersama, kadang akhirnya proyeknya nggak menyentuh rakyat, yang penting mungkin untuk mengembalikan dan segala macam. Ini efek dari menurut saya demokrasi yang menurut saya kebablasan. Ya, artinya walaupun saya jadi anggota dewan, saya merasa bahwa prosedur saya masuk ini juga harusnya lebih diperketat gitu. Artinya yang emang caleg-caleg yang diflorkan atau dikasihkan ke masyarakat, ditampilkan ke masyarakat itu ya harusnya berkualitas. Sudah difilter yang luar biasa.
Artinya Betul. saya sendiri kalau menilai sendiri sebenarnya masih jauh dari seperti itu. Cuman memang kondisinya Keren. memaksa seperti itu gitu loh. Nah, Ya, sistem kondisinya maksa seperti itu. kepartaiannya, Ya, sistem ah, kepartaiannya, sistem ke apa pemilihan calonnya, bagaimana negara itu sebenarnya meskipun semuanya berangkat dari partai politik, mestinya negara itu menyaring, mempunyai tanggung jawab moral untuk menyaring siapa yang mencalonkan diri, sehingga nanti ketika dipilih pun itu menghasilkan orang-orang yang luar biasa, yang terbaik dari yang terburuk. Jadi iya, itu dan ini baru jenengan aja dengan fair ngomong bahwa saya ini juga produk sebenarnya yang kalau saya menilai diri saya juga belum layak tapi jadi gitu loh. Itu keren banget luar betul. biasa buat saya. Buat saya Ya, ini soalnya saya merasakan selama 1 tahun ini emang aduh kok kayak gini saya belum bisa memberikan secara maksimal ke masyarakat dan segala macam. Allah, Masya Allah sampean ini ya Allah baru sekarang saya biasanya isinya orang politisi itu apologi untuk masalah dengan buat masalah baru ditutupi, disembunyikan, disimpan, orang disikat juga. Tapi Anda langsung dengan fair ngomong, saya ini juga bagian dari produk dari sistem kepartaian, pemilihan pencalekannya yang juga nggak sempurna. Bahkan Anda bahas bahwa sistem filterisasi pencalonannya juga bukan sistem yang terbaik gitu kan. Itu luar biasa buat saya Kang Mas. Jadi Betul, betul. saya sampai speechless, orang ini jujur banget. Saya narik ke belakang ya. Iya, iya, Jenengan monggo. ini aslinya Jawa Tengah kan? Saya asli Tegal. Tegal. Ya, Jawa Orang Tengah. apa orang ngapa Republik Ngapak. Orang apa orang kepenak kan. Dan jenengan dengan bisnisnya yang ya, buat saya saat itu saya lihat bisnis jenengan itu bisnis yang hampir nggak disentuh orang. Kalau orang jual sate banyak, orang jual masakan banyak, tapi kayak punya jenengan itu buat saya sebuah inovasi yang keren banget. Dan Iya. ditambah lagi, terus kemudian apa namanya membuat sebuah apa ya, bahwa yang namanya akikoh itu bukan hal yang ribet, mensimpelkan itu buat saya era-era 5 tahun yang lalu jenengan punya itu buat saya inovatif gitu. eh Cita-cita jenengan sebenarnya apa sih kalau saya boleh tahu? Cita-citanya sih sebenarnya simpel ya, simpel kadang mungkin apa ya, pengen bermanfaat lah. Jadi setiap tahun pengen bermanfaat untuk masyarakat banyak ya, terutama mungkin Memang keluarga cita-citanya gitu ya, ya. ya gitu Keren, aja, keren, simpel aja, nggak keren, keren, memang keren, nggak keren. simpel. Dan saya juga mikir gini, begitu saya masuk Hmm, katakanlah jadi anggota dewan ini kan sebenarnya bukan dorongan pribadi ya, tapi saya akan berusaha hmm, maksimal. Ya kalau hmm. memang dirasa saya nggak mampu dan segala macam di dunia politik ini ya, saya Politik ini minta 1 kali aja, 1 kali periode. Cuman tetap 1 periode ini saya pengen tetap maksimal gitu loh. Dan kalau siap, memang siap, siap. periode yang kedepannya saya pengen menyiapkan teman-teman yang memang kapabilitas yang mungkin lebih dari saya. Artinya Betul, betul. sumbangsinya untuk masyarakat Kota Malang benar-benar dirasakan. Ya kita kan nyun sewu ya, kita kadang merasakan sebagai anggota dewan 1 tahun ini. Masyarakat ya apa tahu, apa ngerti kontribusi kita, kan nggak ngerti. Kadang kan Enggak, tupoksi ya, di samping juga masyarakat sebenarnya kan tupoksi anggota dewan juga masih banyak yang perlu diedukasi ya. Jadi betul. dewan kan masyarakat di bawah melihat Hmm. bahwa dewan bekerja itu nyewun sewu ya, dewan bekerja dalam tanda kutip kalau dikasih proposal pembangunan ngasih ngebagi-bagi kan batas seperti itu. Tapi sebenarnya kan Oh, yang paling penting menurut saya yang paling penting adalah bagaimana itu bisa APBD. Tentangan bicaranya sebenarnya anggaran kan ya. APBD itu APBD betul. yang besar itu, yang 2,1 triliun itu bagaimana benar-benar Yes. dirasakan masyarakat gitu loh. Cuman memang itu Dan memang terserap. Jangan ada ya sisa, terus dengan bangganya ngomong saya sisa loh. nah itu, nah sebenarnya kan perjuangannya di situ. Nah Iya, iya. itu yang koreksi buat introspeksi buat saya pribadi dan mungkin hampir semuanya dia. No, kita lemah di situ, lemah dalam kita Iya, nggak paham itu anggaran seperti apa. Kita betul. kita kita lawan sama dinas yang dia sudah puluhan tahun istilahnya nguprek-nguprek di Sudah situ, mengakar, sudah mengakar. mengakar.
Nah, itu kan Iya, butuh perjuangan. Apalagi kita betul, kan betul, banyak kepentingan ya, beda betul, partai, beda kepala dan segala betul. macam. Kita mensuarakan seperti itu kadang banyak yang nggak sepemahaman sih. Oh, sementing Iya, kerja atau duit, kadang iya. hal-hal seperti itu. Sementing aku nyuwun sewu, sementing konstituenku ngusul konopo cair Keurus, gitu. tak, Tapi kan sebenarnya kan nggak seperti makronya, itu. garis Iya, besarnya itu APBD. APBD itu bagaimana betul. ini benar-benar turun ke masyarakat. Penyelamatan. Maka jenengan tuh ketika orang ini simple banget orang ini. Nggak, kan status jenengan kan selalu saya stalking di Facebook gitu. Iya. Wong iki kok malah kritis, tetap kritis. Jadi anggota dewan orang urus, pokok terus apa yang jadi celah disampaikan dengan fair. Itu buat saya nggak banyak orang sampai ke sana karena memang malah kalau perlu ada celah ditutupin biar rakyat nggak tahu. Tapi Iya. jenengan malah 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 ini bagian celah dan ini berbahaya buat memungkinkan bahwa rakyat itu tidak diperlakukan adil, tidak terlayani dengan baik. Di sana jenengan tampil. Terus suatu yang saya kaget itu ketika awal-awal pandemi langsung ya orang ini bisa jadi contoh gitu. Saya nggak peduli mau ikhlas mau enggak, yang penting sebagai pejabat publik Anda jadi contoh. Berani langsung dengan fair motong gaji untuk mikirin orang. Itu saya nggak peduli itu mau apapun. Buat saya itu konkret gitu. Memang orang itu yang memang ngomong kemanusiaan tuh harus kayak gitu. Dia mementingkan orang banyak daripada diri pribadinya dan kepentingan pribadinya. Terus kemudian program gaji untuk rakyat, kalau nggak salah itu ya namanya ya, Iya, iya. program gaji. Ya, program gaji untuk rakyat. Terus kemudian ngajakin makan sate. Aku langsung Iya. gini loh, aku jangan bisa aku wong klojen. Ganti aja. Itu kalau yang program itu yang masih berjalan anuannya yang gaji untuk rakyat itu jalan dengan protokol Iya. COVID. Terus yang Hmm, makan sate bareng dewan karena kondisinya belum memungkinkan sementara saya pending itu. dipending dulu aja. Iya. Daripada belain makan bareng terus ada yang kena COVID sampean kena nanti. Nah, iya saya yang nanti Ketempuan, repot. ketempuan. Ayo Pak Dewan, mari makan sate mbek sampean, aku kok reaktif gitu. Nah, iya itu. Lah ya itu malah salah. Terus apa Sebenarnya kan namanya? Ya kan gimana? makan sate bareng Pak Dewan itu yang pertama memang janji politik saya ya. Saya dulu waktu kampanye Oke. kan door to door ke Heeh, rumah dan segala iya, macam. Saya janjikan saya nggak kepingin seperti yang lainnya 5 tahun sekali datang. Artinya minimal di satu titik ini setiap tahun datang. Sebagai siap, siap. tanggung jawab saya, mungkin juga ada aspirasi-aspirasi yang bisa Iya. disampaikan. Itu yang pertama. Silaturahim Terus terutama ya itu. silaturahim tetap dijaga. Itu kan Siap. orang-orang nyoblos saya itu kan berarti dia memberikan amanah yang memang pengen disampaikan, bukan sekedar Betul, begitu betul. dicoblos selesai itu. Selesai. Itu salah Betul, satu betul. janji politik saya. Tapi ya akhirnya terbentur seperti ini, sementara dengan terpaksa tantikan. Kalau yang gaji untuk rakyat memang tetap tak jalankan, cuman memang saya juga dulu kan itu juga saya kan langsung ke rumah-rumah, mesti tak kumpulkan Iya, per RW, per iya, RT. Sekarang ya akhirnya iya, protokol COVID ya akhirnya nggak ada acara, ya cuman sekedar betul. membagikan aja. Iya. Terus jenengan kan barusan bilang kalau 5 tahun ke depan malah pengen menghadirkan regenerasi di partai jenengan yang menyiapkan sosok-sosok yang bahkan jenengan janjikan lebih hebat dari jenengan sumbangsihnya. Itu buat saya hal baru gitu. Betapa seseorang itu nggak sedemikian naifnya terus pengen jabat, bahkan kalau bisa yang jabat tahun depan ini anak saya atau ponakan saya. Keren, luar biasa. Jadi Sebenarnya kan apa gini Mas, namanya? saya melihat Iya, gini iya, Mas, iya, ini bukan saya menafikan teman-teman yang lain ya. Dari iya, iya. 45 anggota dewan itu kan secara kapasitas Hmm, ya berapa persen lah yang memang mumpuni ya. Mungkin iya, bukan termasuk saya. Artinya sebenarnya masih banyak potensi putra
daerah Kota Malang, maksudnya bukan asli, semuanya lah warga Kota Malang kan haknya sama ya, hak sama. Itu sama, sama. yang punya potensi yang sangat luar biasa. Di teman-teman PKS juga sebenarnya banyak. Cuman memang terkendala, nyun sewu terkendala dengan sistem demokrasi yang boros ini terkendala di anu Allah. di apa ya? Ya Jenengan di ngomong gitu, saya sampai merinding loh. Jenengan langsung seorang anggota dewan ngomong sistem demokrasi yang sedemikian boros, langsung merinding saya ngomong jenengan gitu. Allah. Iya Mas. Iya. Artinya kan kalau kita sebenarnya banyak ya teman-teman PKS yang Iya. ya insya Allah kan kadernya kader terdidik dan segala macam itu. Siap. Ya memang kita apa ya, kita lagi menyiapkan lah, maksudnya juga teman-teman terus bergerak selama 5 tahun ini kan teman-teman, di samping juga anggota dewan saya yang gerak, teman-teman pengurus-pengurus harian dan segala macam kan tetap ada program yang turun ke masyarakat tetap. Itu artinya juga tetap. kita pengen pembinaan kaderisasi di PKS seperti itu, membangun apa kekuatan jaringan, membangun empati ke masyarakat, organisasi dan segala macam, sering turun, nggak cuma 5 tahun sekali. Ini teman-teman terus bergerak, kita teman-teman terus bergerak, cuman mungkin nggak terlalu diekspos mungkin. Tapi insya Allah yang nggak diekspos gitu, tapi terus continue itu jauh lebih natural, nggak dibuat-buat gitu. Dan itu keren sekali. Terus jenengan nih, saya baru masuk ke tema kita. Malang di tengah pandemi, di tengah resesi, karena sudah triwulan kedua dan ketiga minus semua masih secara global. Iya. Terus kemudian ketambahan lagi undang-undang Omnibus Law ini loh, saya nyebutnya. Menurut jenengan, yang terbaik yang harus saya lakukan sebagai seorang awam ini seperti apa bersikap gitu. Sebagai saya warga Malang, bersikap ini semua di tengah carut-marut ini semua. Yang pertama harus optimis. Terus yang kedua jangan terlalu mengharapkan pemerintahan kota dan pemerintahan pusat. Aku kudu nangis. Ngomong-ngomong sama kita, aku kudu nangis. Iya. Ya, saya berharap itu nelongso saya ya. Tetangga saya itu kemarin, saya begini Mas ya. Kan saya meskipun KTP saya Klojen kan, rumah saya kan masuk Sukut. Kenceng ibu-ibu ini jalan. Jarene ono duit, mosok mek janjine tok itu. Kenceng banget ngomong dia. Iya berarti nggak nyampe ya saya gitu. Iya emang kita jenengan begitu ngomong, kita nggak usah berharap sama pemerintah kota ataupun pemerintah pusat ya, aku langsung kudu nangis bareng ya Mas kan gitu sampai. Ya memang mau nggak mau sebenarnya kan gini Mas, ini kan kebijakan pemerintahan kota sendiri itu kan turunannya dari pusat, karena pusat nyun sewu, pusat kurang apa ya, roadmap penanganan COVID sendiri nggak jelas gitulah, akhirnya sampai turun sampai kota. Kota juga apa ya, penanganannya nggak jelas juga. Kemarin kita bahas tentang untuk itu kan alurnya APBD itu kan pertama bahas tentang KUA, kebijakan umum anggaran, dan PPAS, plafon anggaran sementara. Itu bunyinya di situ kan kebijakan umumnya bagaimana pemulihan ekonomi COVID. Pemulihan. Bunyi temanya, judulnya itu loh. Cuman begitu turun poin-poin kegiatan, poin program-programnya nggak bunyi COVID gitu loh. Kan lucu itu loh. Tema besarnya, keren. Tema besarnya itu tentang pemulihan ekonomi karena COVID dan segala macam, tapi begitu turun ke kebijakan yang turun itu nggak bunyi COVID. Artinya memang artinya pemerintah sendiri kadang masih galau gitu, masih belum jelas, dan itu memang turunan dari pusatnya sendiri masih dan segala macam. Ya artinya memang itu yang pertama, kita sebagai masyarakat berarti mungkin kita harus positif, terutama kepada diri kita sendiri, positif, terus semangat, kita pasrahkan kepada Allah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan yang kedua memang nggak terlalu berharap ke pemerintahan kota dan pemerintahan pusat. Artinya cuma contoh ya, kemarin begitu awal pandemi, bansos itu kan lama banget ya.
pandemi itu kan pertengahan Maret itu kan sebenarnya kan harus begitu anu kan langsung down semuanya. Beda dulu zamannya krisis 98 itu yang tumbang kan perusahaan-perusahaan besar kan. Betul. Justru UMKM yang perusahaan kecil kan malah bertahan. Nah ini nggak semua. Ini semuanya yang besar yang kecil ya amblas semua. Nah gitu pemerintah masih bingung ini yang dibantu siapa, datanya juga morat-marit dan segala macam, sampai akhirnya pendataannya kan kacau Mas, pendataannya Diano kacau di bawah itu. Di bawah sampai berantem, kemarin, Mas. Ya berantem. Kadang RT RW yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia nyalurkan disalah-salahkan. Kadang RT RW juga nggak paham sebenarnya. Maksudnya nggak paham itu nanti yang di ACC bansosnya siapa. Itu kan baru saya kan bansos kan ada lewat memang RT RW, ada yang lewat jalur anggota dewan dan segala macam. Ya itu turun baru bulan kalau nggak salah baru bulan September awal Mas. September. Setelah Lebaran, iya sudah orang sudah nggak butuh apa-apa, orang sudah berharap kan baik menowo posoan, ono tambah-tambahan, baik menowo rioyo, baik menowo rioyo besar, sampai akhirnya orang akhirnya sampai diem itu bukan karena apa ya, memang sudah habis suaranya untuk teriak-teriak sudah, dan sudah nggak berharap. Sebenarnya kan kita kalau melihat dananya kan besar. Kadang kan saya waktu hearing dengan dinas-dinas terkait Pak. Ini loh duitnya rakyat Pak. Nah sampai naruh dindongi lah apa? Ya turunkan lah. Masyarakat itu nggak butuh dengan pembangunan yang besar beras. Masyarakat itu butuh makan, makan dan segala macam itu loh. Ya, padahal dengan dibiarkan orang gini loh, saya kan orang ekonomi ya dikit banyak. Itu belikan beras, dibuat makan bareng, itu aja ekonomi muter kok. Iya. Selesai. Lah kalau ditahan-tahan gini nih, gak usah dibuat bangun mall atau apa, bangun pasar atau apa. Ini dikasihkan ke orang semua tersebar sembako, dimakan bareng, muter bareng. Itu loh sebenarnya ekonomi itu secara natural akan naik sendiri. Itu aja sih kalau buat saya sebenarnya. Ya, ini kan stimulus ekonomi itu kan bisa difasilitasi APBD ya. Ya bentuk bansos, bentuk dulu zamannya Krismon kan setelah Krismon kan ada semacam apa itu? Padat karya. Padat karya. Jadi orang buat apa tiba-tiba gorong-gorong apa itu diserahkan ke nggak harus ditenderkan ya. Pokoknya orang biar langsung. Itu kan akhirnya dari kecil-kecil itu dia dapat ke ekonomi yang muter. Itu yang dibutuhkan sekarang kan sebenarnya itu. Sekarang nggak muter Mas, nelongso orang sekarang. Habis orang sekarang. Ya, termasuk akhirnya saya merasa bersalah juga. Saya nggak, aduh ya Allah, aku gak bisa lapo-lapo dan gini ya apa. Nggak bisa. Saya nggak bisa nyalakan personal loh sekarang ini. Soalnya apa? Ini memang dibuat sistem. Bahkan saya mau memprotes penguasa atau eksekutif pun legislatif itu di dalamnya include nggak bisa ada kontrol. Jadi dan kalau saya mau nyalain legislatifnya, lalu aku dewan iso opo Mas. Sak fraksi pun itu belum tentu keroyokan sama wali kota menang gitu. Kan gitu. Iya. Jadi memang powerful sebenarnya wali kota itu powerful. Dia diberikan powerful banget. Makanya tinggal beliau itu punya sense of willing sama sedikit punya kepekaan itu selesai sebenarnya. Makanya masalahnya mestinya orang Malang ini dengan semua semangatnya itu kayak gini tuh mestinya geraknya cepat. Nggak tahu lah saya ya. Aku iki opo gitu kan, jenengan aja ngomong kadang bisa jadi nggak didengar sama dia, karena memang terlalu powerful gitu. Apalah artinya satu orang, dua orang anggota dewan kan gitu. Ya ini Kang Mas, mungkin yang paling memungkinkan ya, stimulus apa yang mungkin bisa diharapkan gitu, yang buat orang kecil ini ada bocoran nggak sih? Ada stimulus apa gitu buat orang-orang yang
terdampak yang mungkin on the way atau biarpun ya sudah pasti telat, yang maksudnya on the way atau apa yang memungkinkan tuh Ya, ini apa itu yang masih infonya? berlangsung. Infonya itu tentang Ya, yang dari pusat ya, Banpres UMKM ya, itu, bantuan Presiden UMKM. siap. Kemarin kan terakhir September itu, terus ini diperpanjang 20 November. Coba nanti Siap, saya siap. share ya, nanti saya sharekan linknya Mas Ya, Taufik. siap. Saya Ya, siap, siap. tak WA kan linknya itu. Siap. Itu nanti ada pengisian-pengisian, itu lewatnya memang Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota. Itu nanti Ya, disampaikan. Sebenarnya kan gini, ya walaupun mungkin pemerintahan pusat Lagano, sebenarnya kan ada peluang-peluang juga di situ. Kemarin kan dari ya. kementerian itu ada dana sekitar 12 triliun sebenarnya, 12 triliun untuk UMKM di seluruh Indonesia. Kemarin juga saya sempat kecewa, Pak. Ini kalau memang pemerintahan kota nggak ada, sudah bansosnya sudah nggak ada dikeluarkan lagi, ya minimal harus menyiapkan Carikan jalan. ya menyiapkan ini Hmm. ada dana yang dari pusat, ayo woro-woro, di woro-woro, iki loh, disiapkan ini. Nah itu yang Gak bayar ya. kurang respon, Iya, pemerintahan wali iya. kota juga kurang respon gitu loh. Harus ini loh, Betul. ini siapkan semua gitu loh. Dan kemarin akhirnya dari semua itu kita lewat jaringan-jaringan kita masukkan apa pendampingan itu kadang kan Hmm. walaupun zaman sekarang masih banyak yang masih belum melek teknologi ya, daftar Betul. Teknologi OSS cuma segala buat macam. ngobrol-ngobrol itu ya cuma buat ngobrol-ngobrol itu aja terbatas ya. Terus gini Ya, loh Kang akhirnya Mas, kemarin mungkin Kang Mas ini loh, yang lagi trouble lagi, yang sering sekali saya dengar itu kalau memang yang biasa bisa pinjem bisa dijangkau oleh perbankan. Kalau UKM yang seperti itu nggak masalah, tapi UKM yang bahkan bank ini nggak ngelirik, bahkan koperasi apa, apalagi koperasi ya, koperasi beneran aja nggak gitu loh. Mereka nggak, Mas, ini maksudnya yang nggak terjangkau. UMKM itu bentuknya hibah Mas. Oh iya, maksud saya yang nggak terjangkau sama perbankan itu yang butuh banget teman-teman UKM itu. Ya ini bentuknya hibah 2,4 Mhm. juta kan lumayan. Per ini, iya. Saya butuh Eh, linknya. Nanti bisa saya ya, share ke teman-teman ya UKM ya. nanti tak Siap, siap. kasihkan linknya. Iya, Ini iya, kan iya, siap, siap. kita kan sebenarnya pas ya, saya di Komisi B, Iya, ekonomi keuangan gampang. itu kan Iya, dinas apa? Dinas yang apa? perindustrian perdagangan, Iya, UKM itu koperasi. termasuk UKM. Iya, Saya pengen iya. sebenarnya fokusnya di UMKM dan pasar gitu loh. Jangan pengen Eh, wis gak usah sing masalah pendapatan kuwi retribusi kok sangkut pautnya kok dijalui uang. Nggak, artinya kita kan sebenarnya iya. gini, saya sering kritisi UMKM kan walaupun sebenarnya kan UMKM 97% Hmm, angkatan kerja kan diserap oleh UMKM lah Mas ya. iyalah. Ya saya Iya, baca datanya bener. seperti itu. Iya. Cuman pemerintahan sendiri dari pusat sampai kota menurut saya kurang kurang apa ya? Kurang serius dan kurang pas untuk ngopeni ini gitu loh. Saya Kan jenengan awal-awal bicara realita, mereka bicara baru data. Jadi ya, kalau nggak saya sering terdata, nggak daftar ini, mereka nggak akan diakui keberadaannya. Iya. ya. Makanya saya kan dorong itu ayo kita kan banyak komunitas dan segala macam. Nah, Siap, siap. mungkin saya beberapa kali ketemu komunitas-komunitas kayak TDA, IIBF, Genpro, SBC, nggak tahu jenengan kalau memang ada komunitas kita gabungkan di situ, ayo kita Siap. bersinergi bareng dengan pemerintahan kota. Artinya kan momen-momen Malah pandemi saya, seperti malah saya gini Mas, kalau jenengan butuh buat anak-anak masih sekolah sekalipun yang putus sekolah, mereka pengen buat startup wirausaha. Startupnya tak ajarin mulai nol sampai jalan sampai running nah, dengan atau tanpa uang. hmm, Jenengan tinggal temukan aja saya sama anak-anaknya gitu. Saya lu siap oke pasang oke, badan, ya serius. siap siap, ya Nggak butuh dari, kan kata jenengan nggak usah butuh dinteni oleh anggaran dari apa pemerintah. Enggak, saya nggak artinya gratis. gini mas, nggak artinya gini, Iya, kayak iya, seperti jenengan sebenarnya di Kota Malang sendiri kan ada beberapa yang memang luar biasa ya. Maksudnya iya, mengabdikan sendiri untuk pemberdayaan UMKM seperti itu. Ya kayak iya, saya kan dulu sebelum kan juga aktif di
komunitas Betul, ya itu kan, kan. kalau nggak gitu kan saya nggak tahu jenengan, orang saya tahu jenengan ya karena memang aktif. Ya, itu Iya. artinya gini, teman-teman itu kan luar biasa, tanpa pamrih, Iya. tanpa anu dan segala macam. Iya. Saya pengennya gini, Mas. Teman-teman ini kan sudah luar biasa. Ya minimal kalau yang bisa bersinergi dengan pemerintahan kota, ya sedikit demi sedikit, itu kan akan lebih powerful gitu loh. Artinya jangkauannya akan lebih luas. Kita geraknya gerak Betul. bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri, Betul. lintas komunitas dan segala macam. Ya mau nggak Betul. mau, ya suka nggak suka memang suka nggak suka kan pihak UMKM itu pasti kan kalau dia semakin besar kan pasti hubungannya dengan pemerintah, Mas. Nanti dengan Betul. pajak daerah, tetek bengek dan segala macam. Betul. Iya, kalau Betul. pengen besar kan seperti itu. Saya sering Betul. kritisi kan ngomong, Pak, sampean loh, pas nengkene, pas nongol, kan, pas masih baru berdiri, gak nongol, gak apa begitu gede nongolnya bon kwitansi, ya lo 10% kan lah. Hadirlah, ya hadirnya memang saya pengennya lewat-lewat kayak gitu, ada pembinaan-pembinaan seperti itu, mungkin fasilitas. Kalau saya memang sudah saya wakafkan, Mas. Akhir hidup saya itu saya pengen bangun istilahnya adik-adik itu buat startup wirausaha tanpa uang. Saya malah kayak gitu. Malah sengaja saya wakafkan sebenarnya. Oke, luar biasa, Cuman luar biasa. yang saya harapkan kan dari jenengan yang memang mulai muda sudah tahu tentang komunitas bisnis yang mungkin saya sama jenengan bisa sinergi. Kalau yang sama orang birokrat itu birokrat tuh susah lah, Mas. Kita deket dipikir kita butuh duit gitu loh. Padahal kita cuma butuh akses biar kita nggak usah capek-capek nyari orangnya sudah ada, kita tinggal ngajarin gitu loh. Iya. Cuman permasalahannya UKM itu kan yang datang pun itu juga diatur kayak main sinetron. Bukan yang datang benar-benar butuh ilmunya, kadang ya kayak gitu. Kadang teman-teman UKM juga nggak sadar diperalat sama dinas, itu kan kadang kan seperti itu. Ya biar kita banyak lah, Mas, nanti kita ngomong anu aja offline lah, kalau ngomong di sini nggak enak. Siap. Mas. Mungkin apa namanya sudah 40 menit dan sudah banyak ganggu waktu jenengan karena biasanya jenengan habis asar pasti ngaji sama anak-anak. Kayaknya anaknya tadi ngaji sendirian, kasihan. Terima kasih banget waktunya. Oke, sami-sami. Ya, nanti kalau memang dibutuhkan saya terutama anak sekolah menengah atas, sekolah menengah atau mahasiswa yang belajar untuk membuat startup tanpa uang, saya siap. Malah saya lebih seneng sama yang pemula, malah yang nggak pernah tahu bisnis, malah seneng kayak gitu. Itu sih kalau buat saya pengen bantu mereka untuk buat startup tanpa uang. Insya Allah gratis kalau buat jenengan. Saya cuma minta gini, Mas Taufik, saya sebenarnya pengen ketemu offline tadi dengan artinya kan itu pembahasan ini kan lebih enak bahas offline itu. Jadi konkretnya seperti apa dan segala macam. Siap. Yang saya butuhkan jenengan kan sejumput kekuasaan jenengan kan punya akses kenal orang lebih banyak dari saya di Malang. Sehingga untuk menentukan iki loh, Mas, kok butuh arek daerah kini paling akeh kok kapan wis tak fasilitasi untuk pertemukan sama saya kan lebih mudah. Buat saya itu aja sih yang saya butuhkan, akses itu aja sebenarnya. Dan paling enak saya memang sejauh ini saya lebih nyaman ya kerja sama jenengan sebagai anggota dewan. Sama-sama rakyat lah kita, judulnya gitu aja lah. Enak wis, non government. Ya jadi mungkin itu, Mas, terima kasih waktunya. Salam sama keluarga, salam sama Mbak Yu, salam sama anak-anak. Sehat terus, Mas. Karena saya masih butuh jenengan untuk saya ajak kerjasama ini. Kita buat Malang ini kota wirausaha itu aja. Bismillah lah. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.